Nggak perlu tuh nunggu sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan untuk waktu yang tidak terhingga. Di situ undang-undang jelas 10 hari harus direspon. Jadi nggak ada alasan, masa sekelas KPU nggak buka email sih? Ini yang dimohonkan ke KPU DKI dengan ke KPU RI dan KPU Surakarta sama ya? Kurang lebih sama, hanya berkasnya karena terkait dengan tahun yang berbeda dan yang berbeda. Ya. Saya biar sekaligus ya, biar nggak ini. KPU Kota Surakarta, tanggal berapa pengiriman suratnya? Surakarta tanggal 31 Juli juga. 31 Juli. Ya. Jawaban keberatan? Jawaban permohonan? Tidak pernah ada tanda terima dan jawaban. Dijawab nggak? Jadi tanggal 31 Juli suratnya betul melalui email KPU Kota Surakarta. Kemudian baru diregister tanggal 27 Agustus 2025 ini. Suratnya 31 Juli, baru diregister 27 Agustus. Ya, bersamaan dengan penyampaian surat keberatan. Kenapa baru dijawab tanggal 27 Agustus? Ini berapa hari itu lewatnya dah? Ya karena baru diterima di PPID, Bu. Jadi memang di Nah, itu prosedurnya gimana sih? Kan ketentuannya 10 hari ya harus merespon surat ya? Ya, siap. Gimana tuh PPID di KPU? Jadi mohon izin, memang surat itu melalui email, dan karena emailnya sangat banyak, baru kami mengetahui setelah surat yang keberatan itu. Jadi diresponnya sekaligus surat keberatan. Pemohon menerima satu surat, 2 surat. Satu surat. Satu keberatan surat. Saja. Yang direspon adalah permohonan apa keberatan? Keberatan. 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 Keberatannya dikirim tanggal berapa? Dikirimnya tanggal 29 September. Jawabannya. Saya mengirimnya tanggal 27 Agustus. Dapat tanda terima 29 Agustus. Jawabannya 29 September. 29 September. Tadi yang 27 Agustus apa? Katanya ada jawaban di tanggal 27 Agustus. Oh iya, ini 27 saya mengirim surat. Ya, kan surat keberatan di 27 Ya, Agustus kan? tanda terima dari ke Surakarta, dia catatkan keberatannya tanggal 29 Agustus. Oke. Tapi mereka baru menjawabnya tanggal 29 September. Tadi pihak termohon menyatakan 27 Agustus itu apa tuh? Ada merespon 27 Agustus? Jawaban tanggal dari itu 27 Agustus Tidak ada. nggak ada. Gimana nih KPU Surakarta? Katanya ada 27 Agustus. 27 Agustus tanggal apa? 27 Agustus itu proses meregister. Kita register di PPID. Kota Surakarta KPU-nya nggak pernah dapat sosialisasi tentang keterbukaan informasi ya? Ibu PPID-nya bukan? Ya, PPID-nya kan? ya, Nggak pernah dapat ya? dapat itu. Kenapa kok menjawab suratnya sampai 1 bulan baru Ya, itu direspon? karena baru kami baca, baru kami terima. Nggak bisa ada alasan Ibu. Jadi Iya. terkait permohonan informasi, kenapa pentingnya keterbukaan informasi, pentingnya undang-undang KIP itu untuk memangkas birokrasi yang selama ini bertele-tele. Nggak perlu tuh nunggu sampai sebulan, 2 bulan, atau bahkan untuk waktu yang tidak terhingga. Di situ undang-undang jelas 10 hari harus direspon. Jadi nggak ada alasan, masa sekelas KPU nggak buka email sih? Ya dibuka Ibu, karena terbuka itu kemudian ada yang kelewatan itu baru sampai di PPID. Ini 1 bulan loh, kemudian keberatan 27 Agustus dikirim keberatan, 1 bulan kemudian juga baru direspon tuh keberatannya 29 September. Iya, karena kami mengacu karena itu sebagai jawaban atas keberatan sesuai dengan keberatan menurut peraturan KIP kan 1 sampai 30 hari Ibu. Iya betul 30, tapi kan nggak mesti dijawab 30 hari juga ya. Jangan prinsipnya kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat? Jadi prinsipnya begitu deh. Kan 30 hari itu udah batas akhir, kalau bisa 2-3 hari direspon kenapa enggak gitu loh. Kemudian mengajukan sengketa di tanggal berapa?
Saya uploadnya tanggal 14, tapi ada kesalahan dalam surat kuasa, jadi saya perbaiki. Jadi mungkin diterimanya tanggal 15 atau 16 Oktober. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta, ini yang diminta dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan warna. Ada nggak dokumennya? Izin Ibu bahwa terkait menjawab permohonan surat keberatan tanggal 27 Agustus kami sampaikan untuk yang poin huruf A 1 dan 2 sudah kami sampaikan gitu. Sudah diterima ya? Pihak memohon sudah diterima ya? SOP-nya 1 dan 2 enggak ini? Yang Ya A1 dan 2. oh, sebentar. Ya, Saya maksudnya salah itu lihat. Saya SOP lihatnya dan Polda Metro sebentar. peraturan. Kemudian untuk yang A.3 karena terkait dengan SOP pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada situs resmi KPU DKI, maka tidak bisa kami penuhi karena tidak dalam naungan kami. Sebentar. Ini mana ya yang Kota Surakarta kok nggak ada ya? Udah, aku interupsi. Udah saya interupsi ya. Jawaban menarik. Ya. Di jawabannya ya? Ada nggak? Saya coba lihat jawaban permohonannya. Jawaban keberatan. Ini poin 1, 2, 3 terbuka ya? SOP Ya terbuka. terbuka ya? Lalu terkait informasi berkas pendaftaran salinan legalisir ijazah? Izin mungkin meluruskan dulu untuk mohon untuk KPU Surakarta nih, bukan KPU Solo. Iya, KPU Surakarta. Surakarta ya. Untuk yang permohonan terkait yang kedua ya Ibu ya, yang itu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu nomor 14 tahun 2008 itu merupakan informasi yang dikecualikan. Yang mana? Yang nomor 1? Berkas pendaftaran? Iya. Ibu pakai hasil uji konsekuensi mana? Di pengecualiannya pakai apa? Pakai Undang-Undang KIP yang nomor 14 tahun 2008. Hasil uji konsekuensinya siapa yang buat? Uji konsekuensi kemarin sedang Udah dibuat belum? Sudah kita ajukan ke diskusi, sampaikan konsultasi dengan KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi mengajukan kepada KPU RI. Terus sudah ada hasil uji konsekuensinya? Belum ada. Terus mengecualikannya atas dasar apa coba? Yaitu tadi dengan Undang-Undang KIP. Nggak bisa, Bu. Dasar hukumnya harus misalnya PKPU. Nah, sekarang kalau KPU RI terkait saja dengan- sebagai PPID utama membuka, masa Kota Surakarta PPID Juga terkait pelaksana? dengan keputusan KPU nomor 1351 tentang penetapan informasi publik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil Apa wali isinya, kota coba? Jakarta, bahwa merupakan informasi yang dikecualikan bahwa tadi Pak. Enggak, nomor Terkait berapa? dengan Coba. Keputusan KPU nomor 1351. Isinya apa tuh? Isinya tentang penetapan informasi publik. Iya, maksudnya bunyinya apa bunyinya? Apakah itu memang terkait dengan berkas pendaftaran? Iya, terkait berkas pencalonan itu. Coba deh dilihat. PKPU nomor berapa? Coba saya lihat jawabannya dari pihak KPU. Ini udah jawabnya lama, 1 bulan baru dijawab. Jawabannya
nggak sinkron dengan RI. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan. Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup? Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya buku agenda kami musnah Ibu. Sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Karena beda-beda. Ya, buku agenda kan itu agenda Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang aturan ya. dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif.